Hai rekan-rekan trader semua, pada hari ini saya akan share satu video yang sangat menarik, yaitu bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan pensiun dan kaya dari dividen saham. Saksikan setelah yang satu ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan follow sosial media kami lainnya, seperti Instagram dan juga di TikTok @jsxproid. Jangan lupa juga untuk join ke Discord community server kami. Linknya saya sertakan di pojok kanan atas dan juga di layar. Tutorial ini saya buat untuk mereka yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Biasanya itu di kisaran usia mungkin kisaran 40 sampai 50, sehingga nanti bisa pensiun di kisaran 60 atau 65. Dan memang membutuhkan waktu sekitar paling nggak itu 10 tahun untuk membuat investasi saham ini itu bisa menghasilkan dividen yang dapat kita tuai hasilnya nanti di kemudian hari. Saya akan share di video ini tentang bagaimana metode pemilihan sahamnya yang bagus untuk kita bisa investasikan untuk dividen pensiun nanti, dan juga beberapa simulasi yang dapat digunakan untuk penghitungan sehingga kita dapat mengetahui berapa besar dividen yang nanti kita terima dan estimasinya, sehingga kita dapat memperkirakan penghasilan yang nanti diterima ketika masa pensiun. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke materinya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita pensiun dan kaya dari dividen saham. Baik, sebelum memulai, ini ada disclaimer terlebih dulu ya. Intinya, kami bukan penasihat investasi dan segala konten di video ini adalah untuk mengedukasi saja, dan do your own research, segala risiko ditanggung masing-masing ya. Baik, kita masuk ke terminologi yang dasar terlebih dulu, bahwa dividen itu apa sih? Dividen itu dalam konteks perusahaan publik ya, itu adalah jadi pembagian sebagian keuntungan dari laba bersih perusahaan. Jadi net income perusahaan itu sebagian dibagi kepada pemegang sahamnya. Untuk terminologi yang mendasar, ini saya singkat saja, bahwa ada yang namanya itu nanti itu dividen per share. Jadi dividen per share ini adalah besaran dividen, ini dalam rupiah ya. Jadi per lembarnya itu pemegang saham yang misalkan miliki 100 lembar. Kalau per lembarnya dia dibagikan Rp20, maka dia dikali dengan 100 lembar begitu. Kurang lebih seperti itu. Dan dividen yield ini adalah persentase return dari dividen yang disetahunkan. Nanti ini nggak perlu terlalu ini cuma pengenalan dulu. Nanti kita akan masuk ke contohnya seperti apa supaya lebih jelas lagi. Ada yang namanya payout ratio, itu persentase dari laba bersih yang dibagikan dari dividen. Jadi misalkan net income-nya 100 miliar dibagi 30 miliar buat dividen, itu payout ratio-nya artinya 30%. Nah, simple seperti itu sebenarnya. Ada lagi yang namanya interim dividend. Interim dividend itu pembagiannya itu dibagi secara cicilan. Jadi mungkin nggak setahun sekali, tetapi bisa setahun 2 kali atau 3 kali, itu namanya interim. Ada yang juga yang namanya full dividend, itu dibagi penuh, full year begitu, setahun sekali. Baik, itu saja istilahnya, nanti kita sambil jalan kita pelajari ya. Baik, kita akan masuk ke cara pemilihan sahamnya seperti apa. Kriterianya itu seperti apa saja. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan dibantu satu tools yang namanya itu TradingView. Jadi ini adalah, menurut saya adalah tools yang wajib digunakan bagi teman-teman yang ingin belajar analisa teknikal, wajib punya ini ya. Ini toolsnya free, ada yang berbayar sih, tapi yang free sebenarnya sudah cukup, dan teman-teman bisa daftar kalau mau belum punya akun ya, bisa mendaftar, linknya di sini di layar ya, dan juga di pojok kanan atas. Dan untuk pembelian saham, bagi teman-teman yang belum punya akun untuk investasi saham, itu bisa saya rekomendasikan bisa menggunakan CGS CIMB Sekuritas. Ini linknya juga saya sertakan di layar dan juga di pojok kanan atas. Di bagian deskripsi juga ada ya. Ini saya pribadi menggunakan sekuritas ini juga untuk di dalam berinvestasi saham. Baik, kita akan langsung masuk ya. Ini untuk TradingView sendiri, saya menggunakan stock screener-nya seperti yang beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah ajarkan di video lain tentang topik yang lain ya, tentang saham itu saya menggunakan stock screener. Ini kita masuk ke bagian pojok kiri bawah ya, kita klik di stock screener. Ini saya fullkan ya. Ini saya sudah pilihkan untuk saham di Indonesia ya. Jadi teman-teman lihat ini market Indonesia, kemudian saya pilih intervalnya 1 minggu. Kemudian ini muncul ini full, yaitu 700 saham di Indonesia di IDX. Kemudian saya beberapa field yang ada itu kolomnya itu market cap, kemudian net income, annual growth, revenue growth, kemudian dividend yield. Yang paling penting adalah ini sebenarnya ya. Saya ingin memfilter saham yang market cap-nya itu cukup besar.
Ya, dalam hal ini saya akan ganti dulu dalam US dollar. Kemudian saya akan change ini itu menjadi 1,4 billion. Ini sekitar 20 triliun ke atas. Ya, supaya nggak terlalu saham-sahamnya itu nggak terlalu yang gorengan dan kecil. Itu saham-saham yang blue chip yang besar gitu ya. Kemudian kita hanya memastikan di sini ya, ini klik di sini, ini net income. Net income-nya itu nggak minus begitu ya, karena di sini ada yang minus nih, contohnya gudang garam, HMSP, ini tuh minus, kita mau filter out, jadi above zero, jadi supaya kita memastikan bahwa sahamnya itu bertumbuh. Kemudian revenue itu omsetnya juga nggak boleh minus, ya ini above dari zero, oke? Nah, seperti itu saja, jadi kita mau perusahaannya itu net income dan revenue-nya positif, kemudian kita bisa sort. Kita langsung klik di sini, kita sort dari yang paling tinggi. Sehingga muncullah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini ada beberapa saham yang dividen yield-nya itu 20% lebih ya. Ini cukup tinggi ya, dan ini yang kita pilih. 21% ini contohnya adalah saham GEMS, Golden Energy Mines, ini tambang, ITMG, ini juga tambang, PTBA, Bukit Asam ya. Kemudian ada satu telekomunikasi yaitu ISAT, Adaro, MCOL, dan seterusnya ke bawah ini. Ini kalau Anda perhatikan di sini, ini tuh udah langsung, ini dividen yield-nya 7, 12, 14. Nah, kita pilih yang paling tinggi ya. Paling tinggi ini konteksnya adalah yang kira-kira itu di atas ini ya. Contohnya ini masuk di sini itu adalah Adaro ke atas ya. Ya, Adaro, ISAT, PTBA, ITMG, dan GEMS. Nah, kita akan fokus ke 5 saham ini saja ya, dan kebetulan ini sahamnya ini semua dari tambang kecuali yang Indosat. Kita akan filter di sini yaitu ini above dari 14. Sehingga nanti muncul, kita akan fokus ke 5 saham ini saja. Yang aneh sendiri adalah ISAT. Kita lihat ke ISAT, caranya begini ya. Ini teman-teman saya minimize dulu, oke. Kemudian kita akan lihat di sini nih, di bagian kanan atas ini ada detailnya. Kita klik di sini, kita masuk ke ISAT. Ya, kita tap ISAT, nanti dia akan ini ada data-data dari ISAT ya di sini ya, Indosat. Ini cari di bagian keuangan ya, di bagian dividen. Kita lihat dan more financial di sini. Oke. Kita klik more financial. Kita pilih yang dividen. Nanti akan muncul terlihat seperti ini dari tahun 2015. Ini kelihatan dividennya 0, dia nggak bagi dividen. 2016 bagi, tapi kecil sekali ya. Lihat di bagian yield-nya nih, ya dividen yield-nya ini tahun 2016 itu cuma 1%. Jadi tahun 2022 yang besar. Tapi tahun-tahun sebelumnya 2016, 2017 ini cuma 1%, 0, 0, ini nggak bagi dividen. Oke. Kemudian tahun 2020 gede, ya mungkin lagi dapat profit gede ya, ini naik begini. Kemudian tahun 2021 cuma 4% saja. Jadi ini ISAT itu tidak menarik sama sekali. Nah, angka yang ini ya, angka ini 19% ini adalah yang terakhir di 2022. Jadi menurut saya kita skip saja dulu untuk Indosat ini, kita lihat saham-saham yang lain, yaitu ITMG, PTBA, Adaro, dan Golden Energy Mines. Ya, oke. Yang kedua, Golden Energy Mines, ini for your info, ini saham pernah kena suspend. Ya, kalau teman-teman lihat, ini tahun kalau nggak salah ya di 2020, 2022. Intinya gini deh, saham ini tuh ada sedikit masalah, saya nggak ngerti detailnya bagaimana. Dia pernah kena suspend itu 3 tahun. Nah, bayangkan kalau kita mau hidup dari dividen, kemudian kita invest di satu saham, kemudian sahamnya disuspend. Terus nggak bagi dividen, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap saham itu. Jadi menurut saya sih ini kita skip juga karena kita nggak yakin. Walaupun sebenarnya lumayan juga ya performance-nya segala macam. Ini kan trennya naik segala macam, tetapi ada kekhawatiran itu. Nanti kalau ada apa-apa lagi disuspend lagi bagaimana gitu. Jadi saya akan fokus ke 3 saham saja ya, yaitu ITMG, PTBA, dan Adaro. Ya, kita akan bedah lebih dalam ke 3 saham ini. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke PTBA ya. Nah, PTBA ini kita akan detailkan melihat ke bagian financialnya di sebelah kanan ini ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian more financial. Kita masuk ke bagian dividen yang ini. Nah, ini kita bisa melihat di sini bahwa dari tahun 2025 ini tiap tahun itu PTBA ini rajin bagi dividen ya, kelihatan ya di bagian dividen yield itu 6%, ini walaupun 2016 2%, 12, 7, 12, 2, 25%, ini gede.
Jadi PTBA itu di akhir-akhir 2021-2022 itu bagi dividennya itu cukup jumbo. Ya, tetapi sebelum-sebelumnya itu kita dapat lihat di sini bahwa nggak terlalu gede. Nah, di bagian ini juga ada payout history. Jadi kalau mau detail lebih dalamnya ya, record date-nya, pay date segala macam itu kapan, bulan apa dibayar selama dalam di sini nih recordnya 7 tahun terakhir ya. Dan untuk ini kita akan masuk ke chartnya lebih lanjut ya. Ini adalah PTBA, chartnya daily. Ya, teman-teman kalau lihat di bagian bawah di sini, ini ada logo simbol-simbol seperti ini. E itu adalah earning, keluar laporan keuangan. Ya, quarterly biasanya itu E. Kalau mau cari dividen, itu cari simbolnya yang D, yang warna biru. Nih, kalau kita klik di bagian sini, itu muncul dividen, itu berapa besarannya, yaitu 339,63. Payment date-nya tanggal 29 Mei 2019. Ini contoh ya. Si PTBA ini itu bagi dividen itu di bulan Mei. Berikutnya ya, kita lihat di sini. Ini ada bagi dividen lagi di bulan Juni atau Juli lah ya. Juli bagi dividen. Kemudian kita lihat lagi di tahun depannya ini Mei lagi. Kemudian di sini Juni. Jadi kita dapat secara cepat itu kita bisa lihat bahwa PTBA ini bagi dividen 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan di pertengahan, di Juni atau Juli. Nggak selalu tepat tanggalnya, tetapi di bulan-bulan itu mereka bagi dividen. Biasanya yang di bulan awal, Mei itu disebut sebagai interim, ya, interim dividen. Kalau yang di bulan akhir, biasanya disebut sebagai full payment lah, full dividen. Nah, untuk melihat pembagian setahun, return setahunnya itu biasanya dijumlahkan keduanya. Jadi pembagiannya kalau biasa company ya, mereka mau bagi full kan mungkin biaya besar ya, dananya besar. Mereka bagi menjadi 2 kali supaya lebih ringan gitu ya. Kita lanjutkan ya. Kita lihat contoh yang lain, yaitu contoh misalkan ITMG. ITMG itu juga sama prinsipnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia bagi dividen itu di bulan April, kemudian di bulan November, Juni, dan November. Jadi setahun juga 2 kali, mirip-mirip dengan yang PTBA tadi. Nah, teman-teman, untuk kita bisa berinvestasi di mempersiapkan pensiun ini, itu ada 2 metode ya. Metode yang pertama adalah kita bisa beli yang lump sum, yaitu lump sum itu artinya beli di awal. Jadi misalkan beli besar di awal, kemudian kita udah didiamkan saja. Nanti tiap tahun atau tiap 6 bulanan begitu, dia akan bagi dividen, kita akan terima dividennya. Itu metode pertama. Atau yaitu metode kedua, yaitu dengan cara itu cicilan. Jadi kita bisa sisihkan untuk dibelikan saham yang sama dengan modal yang sama setiap bulannya. Jadi dicicil seperti nabung begitu. Nah, otomatis nanti kan kita mengakumulasi jumlah lembar sahamnya. Dan ketika nanti tiap tahun sekali itu atau setahun 2 kali itu pembagian dividen, nanti kita akan terima dividennya. Semakin lama akan semakin besar. Nah, untuk itu saya akan buat semacam simulasi dari file dari Excel. Kita akan lihat seperti berikut ini.